لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jemaah Jumat rahimakumullah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada siapapun juga yang mengikuti jejak langkahnya hingga nanti yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, sesungguhnya hari kiamat pasti terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kelak akan membangkitkan orang-orang yang ada di dalam kuburnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anna as-sa'ata atiyatul la raiba fiha." Sesungguhnya hari kiamat itu akan dibangkitkan. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan orang-orang yang ada dalam kuburnya. Setelah dibangkitkan, kemudian kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap amal yang pernah kita lakukan di dunia ini. Yang amalan tersebut telah tercatat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih hidup di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang membangkitkan mayat-mayat, wa naktubu ma qaddamu, dan menuliskan apa-apa saja yang telah mereka lakukan, wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin, dan setiap segala sesuatunya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfuz. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mencatat setiap amalan yang telah kita lakukan. Wa atharahum, bahkan bekas-bekas peninggalan kita itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala beserta para malaikatnya. Kemudian para ulama berbeda pendapat terkait atharahum ini, terkait bekas-bekas peninggalan mereka. Para ulama ada yang menafsirkan yang dimaksud dengan atharahum, bekas-bekas peninggalan mereka, yaitu maksudnya jejak kaki yang pernah kita pijak di muka bumi ini. Bayangkan jika jejak kaki yang pernah kita pijak di muka bumi ini semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi dengan amalan-amalan kita. Ini tafsiran dari ulama yang pertama, bahwasanya makna dari atharahum yaitu bekas jejak kaki kita selama kita hidup di dunia, yang mungkin jejak kaki tersebut telah terhapuskan oleh hujan, yang mungkin jejak kaki tersebut telah dihapuskan oleh angin, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya itu tetap menuliskan jejak kaki kita. Langkah kita menuju kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suatu kebaikan. Begitupun langkah kita menuju keburukan dicatat oleh Allah sebagai amal keburukan. Kalau bekas
jejak kaki saja dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apalagi dengan perkataan kita, maka apalagi dengan perbuatan kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala mencatat itu semua. Suatu saat kaum Bani Salimah di zaman Rasulullah SAW melihat sebuah tempat yang lumayan luas di sekitaran Masjid Nabawi. Kemudian Bani Salimah berniat untuk membangun rumah di pinggir Masjid Nabawi tersebut. Kemudian Rasulullah SAW mendengar berita tersebut dan kemudian berkata, annahu qad balaghani annakum turiduna an tattakhidu qurbal masjid. Sesungguhnya aku telah mendengar bahwasannya kalian ingin membangun rumah di pinggir Masjid Nabawi. Kemudian apa kata Bani Salimah? Na'am ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah kalian di rumah kalian, tuktab atharukum, kalian akan dicatatkan setiap langkah kakinya. Karena Bani Salimah rumahnya lumayan jauh dengan Masjid Nabawi. Tapi kata Rasulullah SAW, tidak perlu engkau pindah ke dekat Masjid Nabawi, cukup kalian tinggal di rumah kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan setiap jejak langkah kaki yang dilangkahkan dari rumahnya menuju ke masjid. Begitupun sebaliknya, ketika pulang dari masjid, Allah pun akan mencatatkan setiap langkah kakinya untuk pulang ke rumahnya. Rasulullah SAW sampai bersabda demikian. Ini menunjukkan apa? Bahwasannya atharahum, setiap bekas langkah kaki kita itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para mujahidin, orang-orang yang berjihad di zaman Rasulullah SAW, Allah gambarkan di dalam Quran surat At-Taubah, wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum. Tidaklah mereka melewati lembah kecuali dicatatkan atas mereka amal kebaikan. Para sahabat dulu berperang bukan 1 km, 2 km, beribu-ribu kilometer, bahkan melewati lembah, melewati gurun pasir, melewati gunung, dan setiap langkah yang mereka lakukan, baik kepergiannya ataupun kepulangannya dari perang, itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum. Tidaklah mereka melewati lembah kecuali setiap jejak langkah kakinya itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala kebaikan. Oleh karena itu, Luqman pernah berkata kepada anaknya, menasihati anaknya dengan perkataan, ya bunayya, innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhrah aw fis samawat aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, sesungguhnya jika engkau melakukan sesuatu seberat biji sawi, kemudian engkau sembunyikannya di dalam batu besar, atau engkau sembunyikannya di atas langit, di luar angkasa sana, ataupun engkau benamkan di dalam bumi, ya'ti bihallah. Ingatlah kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkannya di hari kiamat. Amalan kecil walaupun seberat biji sawi tetap akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Oleh karena itu, setiap langkah kaki kita, setiap athar kita, bekas-bekas perjalanan kita menuju kebaikan itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jejak langkah kaki kita menuju tempat-tempat maksiat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal keburukan. Menjadi perhatian besar untuk kita untuk selalu berhati-hati dalam melakukan amalan kita, agar jangan sampai kita melakukan langkah-langkah kepada kemaksiatan, karena setiap langkah kaki kita itu dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bahkan langkah kaki tersebut mungkin telah terhapuskan oleh hujan ataupun mungkin telah terhapuskan oleh angin. Bapak-bapak sekalian yang datang ke masjid ini melangkahkan kakinya dari rumah masing-masing, setiap langkahnya pasti dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan. Padahal kalau kita lihat, kalau kita pulang menggunakan jalan yang sama, mungkin kita tidak akan menemukan bekas jejak langkah kaki kita. Kenapa? Karena telah terhapuskan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala tetap mencatat langkah kebaikan kita sebagai amal pahala. Itulah tafsiran yang pertama mengenai atharahum dari para ulama. Yang kedua, tafsiran dari para ulama mengenai atharahum, mengenai makna dari atharahum,
yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebab-sebab yang kita lakukan. Makna kedua dari atharahum yaitu sebab, yaitu akibat yang ditimbulkan dari sebab-sebab yang kita lakukan. Ketika kita melakukan kebaikan, kemudian kebaikan tersebut diikuti oleh orang lain, maka orang lain mendapat pahala, kita pun mendapat pahala. Kenapa? Karena kita menjadi penyebab orang lain melakukan kebaikan. Sebab tersebutlah yang kemudian akan mendatangkan pahala kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di la yanqusu min ujurihim syai'." Barang siapa yang melakukan kebaikan, barang siapa yang menunjukkan kebaikan di dalam Islam, falahu ajruha, maka baginya pahala, wa ajru man amila biha min ba'di, dan pahala orang-orang yang mengikutinya setelah ia wafat. La yanqusu min ujurihim syai', tidak dikurangi pahala dari orang yang mengerjakan amalan tersebut sedikit pun. Maka bayangkan jika kita berhasil menunjukkan pahala kebaikan kepada orang lain, kemudian orang lain tersebut mengikuti arahan dari kita, maka kita akan mendapatkan pahala dari orang tersebut tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Kita semua sudah mengetahui kitab sahih dari Imam Al-Bukhari, tetapi mungkin hanya sedikit yang mengetahui alasan kenapa Imam Bukhari mau menulis kitab tersebut. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari berkata, "Kunna inda Ishaq bin Rahuyah." Sesungguhnya kami para ahli hadis itu duduk di majelisnya Ishaq bin Rahuyah. Ishaq bin Rahuyah adalah guru dari Imam Bukhari. Kemudian kata sang imam, kata gurunya berkata, "Lau jama'tum kitaban mukhtasaran di sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seandainya ada di antara kalian yang menuliskan kitab yang hanya menuliskan sunnah-sunnah sahih saja dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa kata Imam Al-Bukhari? Kata Imam Al-Bukhari, "Fa waqa'a dzalika fi qalbi." Maka perkataan tersebut menghunjam ke hatiku. Fa akhadtu bi jami'i sahih. Kemudian aku menuliskan kitab sahih Al-Bukhari. Maka bayangkan berapa ratus juta orang yang telah membaca kitab sahih Al-Bukhari dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pahalanya pasti mengalir kepada Imam Al-Bukhari dan pahalanya juga pasti mengalir kepada sang imam. Siapa? Ibnu Rahawayh. Kenapa? Karena sang gurulah yang menasihati Imam Al-Bukhari sehingga Imam Al-Bukhari tergerak hatinya untuk menuliskan kitab Sahih Bukhari. Gurunya mendapatkan pahala, Imam Al-Bukhari mendapatkan pahala. Karena sebab perkataan dari gurunya lah kemudian Imam Al-Bukhari menuliskan kitab yang sangat fenomenal sampai sekarang, kitab Sahih Bukhari yang dibaca oleh ratusan juta orang muslim di seluruh dunia. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam berkata. Barangkali perkataan kita yang sederhana kemudian bisa mengantarkan orang-orang kepada kebaikan. Barangkali dengan perkataan sederhana kita orang mau ke masjid, orang mau datang ke masjid, kita mendapatkan pahala dari orang tersebut. Barangkali dari perkataan sederhana kita seseorang ingin berangkat haji, maka kita mendapatkan pahala dari haji orang tersebut. Barangkali dengan perkataan sederhana kita teman-teman kita mau ngaji dan dari pahala mereka mengaji kita pun mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena kita menjadi asarnya, kita menjadi penyebabnya, penyebab dari orang-orang melakukan kebaikan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Jemaah rahimakumullah, sebagaimana adanya pahala jariyah
Yang dimaksud dengan atharahum yaitu penyebab yang menyebabkan kita mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti kita. Karena kita melakukan kebaikan, kemudian orang-orang pun mengikuti kebaikan kita. Itu yang dimaksud dengan pahala jariyah. Ketika ada pahala jariyah, tentunya ada dosa jariyah. Dari athar kita, dari penyebab kita, orang-orang bisa terjerumus ke dalam kezaliman. Dan dosa orang tersebut itu bisa dipikul juga oleh kita. Kenapa? Karena kita yang menunjukkan jalan kesesatan tersebut. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya. Sabda yang kedua, kalimat yang kedua, Rasulullah SAW menyampaikan, wa man sanna sunatan sayyi'atan falahu wizruha. Dan barang siapa yang menunjukkan kejelekan, maka dia akan mendapatkan kejelekan tersebut, maka dia akan mendapatkan dosa tersebut. Wa wizru man amila biha min ba'dih, dan dosa orang-orang yang mengikuti dirinya walaupun dia sudah wafat, min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', tanpa dikurangi dosa tersebut sedikit pun. Bayangkan ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah berada di liang lahat, akan tetapi dosa masih mengalir kepada kita. Kenapa? Karena selama kita di dunia, kita pernah mengajak keburukan kepada orang lain, dan orang lain tersebut mengikuti keburukan yang kita ajarkan. Maka orang tersebut mendapatkan dosa, dan dosanya pun mengalir kepada kita. Kenapa? Karena kita sebagai penyebabnya, karena kita sebagai asarnya. Kitalah yang mengajarkan keburukan tersebut, sehingga orang tersebut melakukan keburukan, dosanya mengalir kepadanya dan mengalir kepada kita. Rasulullah SAW bahkan sampai bersabda, tidaklah di muka bumi ini orang-orang yang melakukan dosa pembunuhan, kecuali dosa tersebut pasti mengalir kepada anak Adam yang pertama. Kenapa? Karena yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Bayangkan berapa ratus juta orang yang telah berperang di perang dunia pertama, perang dunia kedua, orang-orang terbunuh secara zalim. Setiap dosa dari pembunuhan tersebut itu pasti mengalir kepada siapa? Anaknya Nabi Adam. Kenapa? Karena anaknya Nabi Adam adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Kita sangat berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kehidupan kita dijauhkan dari amalan-amalan buruk yang kita lakukan yang bisa menyebabkan kita mendapatkan dosa walaupun kita sudah meninggal. Kenapa? Karena orang-orang yang mengikuti kita, orang-orang yang mengikuti keburukan kita, setelah kita wafat, dosanya akan terus mengalir kepada kita. Maka kita perhatikan kembali bagaimana kondisi status WhatsApp kita. Apakah masih banyak status-status yang negatif, yang tidak penting, yang provokatif, yang sehingga dengan status-status tersebut bisa mengantarkan orang-orang kepada kezaliman. Maka kita lihat foto-foto kita yang pernah kita upload di Facebook, di Instagram, barangkali masih banyak aurat-aurat yang timbul di situ, kemudian kita mendapatkan dosa walaupun kita sudah berada di liang lahat di alam kubur. Kenapa? Karena orang-orang masih bisa melihat foto tersebut. Kenapa? Karena orang-orang masih bisa melihat status-status kita yang pernah kita upload di Facebook, di Instagram, dan yang lainnya. Oleh karena itu kita berhati-hati untuk berkomentar, kita berhati-hati untuk melakukan chat, karena setiap tulisan kita, setiap status kita, setiap foto yang kita upload, setiap video yang kita upload kelak akan ditanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau isi dari video tersebut, kalau isi dari foto tersebut, kalau isi dari setiap tulisan dan komentar yang kita lakukan adalah negatif, kemudian orang-orang mengikuti apa yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikuti kita. Sebagaimana adanya pahala jariyah, maka ada juga dosa jariyah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari dosa jariyah ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengoptimalkan kita dan mengistiqomahkan kita di dalam kebaikan, sehingga kita bisa melakukan pahala jariyah, dan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dosa jariyah yang membuat kita
rugi di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.